Darul Amin wassalatu wassalamu ala nuril mubin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Ma'ad faqala sayyidina ulama Habib Alawi bin Ahmad bin Hasan bin Habib Abdullah bin Ali al-Hajjaj al-Ali rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihim wa bi'ulumihim fid darain amin ila anqal. Wa qala ulama al-amilun al-arifuna billah amma syurutut taubati fahiya salasatun an-nadamu ala ma fata wal iqla'u fil hal wa niyyatu an la ya'ud wa qila innaha arba'ah wa 'adda minha al-ilma bima darrati dzunub. Dan berkata para ulama yang mengamalkan ilmunya dan yang mengenal Allah, adapun syarat-syarat taubat itu ada 3 hal. Yang pertama adalah an-nadamu ala ma fata, menyesali atas apa yang telah berlalu daripada usianya, terutama menyesali terhadap perbuatan-perbuatan dosa yang telah berlalu. Wal iqla'u fil hal, dan menghentikan perbuatan dosa itu dengan segera di saat itu juga. Kemudian yang ketiga adalah niat untuk tidak kembali kepada perbuatan dosa yang sama. Maka ini adalah syarat-syarat taubat. Itu harus ada penyesalan di dalam hati, ya, bahwasanya ya, dia telah melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, untuk membuat hatinya bersedih, kemudian menyesal, kemudian dia meninggalkan ya, apa yang sebelumnya menjadi kebiasaannya, dan niat untuk tidak kembali kepada perbuatan dosa tersebut. Misalkan sudah mencapai 3 syarat ini, kemudian kok kembali lagi, ya, kok tiba-tiba melaksanakan maksiat yang serupa, padahal sudah melaksanakan 3 ini, maka perbuatan maksiat yang baru yang sama tadi itu tidak membatalkan taubat yang pertama. Jadi taubatnya itu sudah sah. Yang penting 3 syarat itu sudah terlaksana. Jadi tidak sia-sia. Percuma saya sudah berusaha taubat, sudah menyesali, ya, sudah macam-macam, sudah melaksanakan 3 syarat ini, tapi namanya setan, namanya hawa nafsu, namanya syahwat yang menarik saya untuk kembali kepada maksiat yang sama. Maka itu bukan membatalkan taubat sebelumnya. Ya, taubat sebelumnya sudah menjadi diterima sesuai dengan syarat-syarat tersebut dan mendapatkan ganjaran terhadap taubatnya. Jika kembali kepada perbuatan maksiat yang sama seperti sebelumnya, maka dia dituntut untuk memulai taubat lagi yang baru. Jadi jangan mengatakan itu percuma, tidak percuma. Yang sebelumnya itu taubatnya sah, bukan tidak sah. Saya padahal sudah, ya misalkan orang yang kecanduan, misalkan yang kecanduan, dia sudah berusaha, sudah melaksanakan 3 syarat ini, kemudian ternyata dia dikalahkan lagi oleh hawa nafsunya, dia diseret oleh setan untuk melakukan hal yang sama, ya, maka taubat yang lalu tetap menjadi pahala, ya, menjadi ganjaran dan menghapus dosa sebelumnya. Adapun dosa yang baru ini dituntut untuk melakukan taubat yang baru lagi. Jadi dosa baru dituntut untuk taubat yang baru. Kemudian ada yang mengatakan syarat taubat itu ditambah lagi 1, yaitu 4. Nah, jadi dengan 3 sebelumnya ditambah lagi 1, yaitu adalah al-ilmu bima darrati dzunub, yaitu dia harus mengetahui, dia harus tahu ilmu terhadap
mudaratnya dosa. Dia harus tahu kalau ini sesuatu yang haram, kalau ini sesuatu yang dimurkai oleh Allah, ya, kalau ini sesuatu yang menjadi sebab kemurkaan Allah. Dia harus tahu ilmu-ilmu semacam itu. Ya, maka tidak lain harus menuntut ilmu. Ya, masalahnya yang sangat dikhawatirkan ketika seseorang melakukan sesuatu yang dia tidak ketahui, padahal itu sesuatu yang dosa, ya, dimurkai oleh Allah. Dia terus melakukan hal semacam itu, dikira biasa, padahal itu adalah dosa. Kenapa? Karena ketidaktahuannya terhadap jenis-jenis dosa tersebut. Ya, maka haruslah mengetahui ilmu tentang macam-macamnya dosa. Sebagaimana orang-orang semangat mempelajari ilmu-ilmu tentang meraih pahala, maka pelajari juga ilmu-ilmu tentang dosa. Dulu ada sahabat bernama Hudzaifah bin Yaman. Dia dikenal dengan sahibu sirri Rasulillah. Dia adalah sahabat yang mengetahui rahasia-rahasianya Rasulullah, ilmu-ilmu rahasia. Jadi tidak disebarkan ke layak umum hanya kepada satu sahabat ini, yaitu Hudzaifah bin Yaman. Jadi ilmu-ilmu rahasia yang tahu hanya Hudzaifah bin Yaman. Ketika generasi selanjutnya, yaitu para tabi'in, bertanya, kenapa kamu kok bisa mendapatkan ilmu yang tidak didapat oleh sahabat-sahabat lainnya? Ini ilmu mahal, rahasia, dan banyak orang yang punya, bahkan hanya engkau yang punya. Katanya Hudzaifah, ya, dahulu sahabat-sahabatku, maksudnya sahabat-sahabat Rasulullah, itu kebanyakan dari mereka bertanya tentang amaliyah-amaliyah yang bisa mendatangkan pahala. Yang bertanya, ma'afdalul amal, amalan apa yang paling afdal wahai Rasulullah? Apa yang saya harus kerjakan ketika sholat? Apa yang harus dibaca ketika ini? Apa yang harus dilakukan setelah melakukan ini? Ya, mereka sahabat-sahabat yang lain bertanya tentang amal-amal kebaikan. Sedangkan aku sebaliknya, aku bertanya tentang hal-hal yang berbuah dosa, hal-hal yang di situ merupakan murka Allah. Dan ini jarang sekali ditanyakan oleh sahabat-sahabatku. Aku yang tanya, apa yang paling membuat Allah murka? Apa yang apa yang terburuk wahai Rasulullah? Jadi hal-hal yang negatif ditanyakan sama Hudzaifah bin Yaman. Untuk apa? Untuk terhindar daripada perbuatan dosa tersebut. Jadi ilmu ditambah syarat keempat adalah mengetahui tentang macam-macamnya dosa. Ini penting sekali, apalagi tentang urusan transaksi jual beli, transaksi jual beli. Karena banyak, sekarang apalagi zaman mulai berkembang, banyak di situ transaksi-transaksi yang ternyata tidak sah di dalam syariat Islam atau kurang syaratnya. Maka harus dipelajari lagi tentang ilmu fikih muamalah, tentang jual beli, transaksi. Katanya Sayyidina Umar memberikan pengumuman ketika beliau menjadi khalifah, mengumumkan di pasar-pasar kota Madinah, la yabi fi suqina man lam yatafaqqah fi dinina. Tidak boleh jualan orang yang belum belajar fikih tentang urusan jual beli. Tidak boleh jualan, harus belajar ilmu fikih dulu. Kenapa? Karena ditakutkan dia memakan barang riba sedangkan dia tidak menyadarinya. Ternyata transaksi ini riba, tapi dia tidak tahu. Contoh, mungkin ini sering. Seseorang pinjam uang, nukar uang. Misalkan saya punya uang 100.000, mau tak tukar pecahan 50.000 juga. Saya tukar uang
ya, 50-an 2 gitu, 100.000. Ya. Kata teman saya, oh saya sekarang adanya cuma 50.000, yang satu masih di rumah, nanti tak kirim sudah uangnya. Ya sudah, tidak apa-apa. Akhirnya saya terima 50, dia nangkep 100.000. Akhirnya berpisah, maka itu termasuk transaksi ribawi. Ya, jadi 100.000 harus ditukar dengan uang 100.000 secara kontan. Tidak boleh nanti saya ambil, tidak boleh. Harus di tempat itu dia berikan nominal yang sama. Ya, dengan nominal yang sama. Karena apa? Ini termasuk daripada harta-harta ribawi, harta yang mengandung unsur riba, yaitu uang atau emas dan perak. Ya, jadi ketika bertukar, ya harus sesuai timbangan atau nilainya. 100.000 ya harus dikembalikan 100.000. Tidak boleh nanti diambil, tidak bisa. Ya, tidak boleh seperti itu. Ya, kan sepele, ya, sepele. Tapi itu dosa riba. Dan bagaimana hukumannya dosa riba? Ya, seperti yang dicantumkan dalam Al-Quran, sangat mengerikan dosa riba. Ya, padahal hal yang sepele semacam itu, tukar uang, ya, kan biasa praktek-praktek seperti itu. Ya, tukar uang, ya pecahan. Oh cuma ada segini, nanti di rumah. Oh ya tidak apa-apa sudah. Itu bukan tidak apa-apa, apa-apa itu. Ya. Jadi harus kontan. Ketika Anda ada, oh saya tidak ada, ya sudah tidak jadi tukar. Tidak jadi tukar. Ya, ketika tukar uang harus mithlan bimithli, sesuai nominalnya. 100.000 ya tukar dengan uang pecahan 100.000. Kalau kurang ya sudah tidak jadi, atau ikuti sampai ke rumah.